Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan sejenak. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah arti hidup. Dan kita akan memperhatikan bersama di dalam suratan Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini merupakan prinsip hidup dari Paulus. Ketika dia hidup,
dia diberi kesempatan hidup itu artinya bekerja memberi buah. Namun ketika dia harus mati, bagi dia ya ini adalah suatu keuntungan. Mengapa? Karena dia akan hidup bersama dengan Yesus di dalam kekekalan, menikmati upah yang Tuhan berikan atas pelayanan yang dia lakukan selama hidup. Dan kita tahu bersama sebenarnya Paulus ini di dalam kehidupannya, ya, Alkitab mencatat dalam pelayanan yang dia lakukan, dia menghadapi banyak sekali bahaya, dia menghadapi banyak penderitaan, dan beberapa kali dia harus menghadapi kematian. Tetapi dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Dan dia menyadari bahwa kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan itu tidak boleh disia-siakan, dan dia harus bekerja memberi buah, memberi manfaat bagi banyak orang, sehingga hidupnya itu tidak menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa hidup manusia itu seperti uap saja, yang sebentar kelihatan lalu lenyap begitu saja. Jadi kesempatan hidup manusia itu sebenarnya tidak lama, ya hanya 70 tahun saja. Nah, tetapi kuota masing-masing orang itu kan berbeda-beda, ya. Tidak harus 70 tahun meninggal, bisa saja di usia-usia yang muda, bisa saja sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita tidak tahu hari depan. Tetapi yang pasti adalah setiap orang itu akan menemui ajalnya. Dan tidak semua orang itu akan siap menghadapi kematian. Ada banyak hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, ya karena tidak yakin dengan keselamatan yang dia peroleh di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, karena memang ada orang-orang yang masih ingin terus menikmati keduniawian, masih ingin terus menikmati kedagingan, sehingga dia tidak mau mati. Dan yang ketiga, karena orang menyadari bahwa hidupnya itu belum begitu bermanfaat atau bahkan belum berguna, ya, belum melakukan hal-hal yang baik, sehingga dia takut untuk mati. Tetapi semua orang akan menemui ajalnya. Jadi singkat saja kehidupan manusia. Seharusnya kita tidak hidup dalam kesia-siaan. Nah, setiap manusia ciptaan Tuhan itu diciptakan bukan tanpa tujuan. Artinya ketika manusia diberi hidup, itu sebenarnya ada tujuan hidup dari yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan ini merupakan kehendak Tuhan. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus, yang sudah lahir baru, kita perlu hidup di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Jadi hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, ya. Itu sebabnya kita tidak boleh hidup untuk menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan daging kita, menuruti keinginan diri sendiri. Tetapi kita perlu hidup melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Ya, dengan apa? Ya, tentu kita perlu hidup berguna bagi banyak orang. Jadi kehidupan seseorang itu menjadi berarti ketika seseorang itu dapat berguna hidupnya bagi orang lain. Dan biarlah ini menjadi prinsip kehidupan kita. Dan ini juga yang menjadi kehendak Allah atas kehidupan orang-orang percaya, atas ciptaannya, yang sebenarnya kita hidup itu memiliki tujuan. Jadi jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Jangan seperti Raja Hizkia. Ya, ketika dia diberi kesempatan hidup tambahan umur 15 tahun setelah dia divonis mati, dia tidak gunakan itu dengan baik, ya. Dia justru hidup dalam kesombongan, dia tidak memperhatikan generasi selanjutnya, dia memamerkan seluruh isi istananya kepada Raja Babel. Dan ketika ditegur oleh Nabi Yesaya, ya, bahwa apa yang dipamerkan itu akan diangkut ke Babel, respon dari Hizkia mengatakan bahwa ya nggak apa-apa, yang penting selama hidupku kondisi kerajaan itu aman. Ya, dia tidak memikirkan generasi selanjutnya. Nah, seharusnya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Seharusnya kita melakukan apapun itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak memiliki apapun untuk bisa saya kerjakan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang sudah lanjut usia, ya, sudah tidak dapat melakukan banyak hal, dia hanya berbaring saja, tetapi dia ingin melakukan sesuatu. Meskipun di tempat tidur, dia masih bermanfaat bagi banyak orang. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara? Di tempat tidurnya dia terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi umat-umat Tuhan supaya imannya tetap teguh. Dan ya meskipun itu tidak terlihat, tetapi dia tetap mau bekerja, memberi buah. Dan memang tidak terlihat pada saat itu juga, tetapi hidupnya sampai akhir hidupnya dia tetap berguna. Dan biarlah kesempatan hidup yang masih kita peroleh sampai dengan hari ini, biarlah hidup kita menjadi berarti, ya, bermanfaat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dengan jalan demikian kita hidup memuliakan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan. Mari kita berjuang bersama untuk kita hidup memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah tolong kami supaya kami memiliki hidup yang berarti, yang berguna bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.